Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan. Senang bisa menyapa, berjumpa pagi ini dalam renungan mingguan Gereja Toraja Jemaat Sukabumi edisi 28 Juni 2020. Kita sungguh bersyukur pagi ini masih menikmati hidup anugerah Tuhan dan akan belajar bersama-sama kebenaran firman-Nya dari Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat 19 tentang kepercayaan Abraham diuji. Kisah ini tidak lagi asing bagi saudara dan saya tentang Abraham diuji imannya oleh Allah sendiri. Saudara-saudara, tentunya ketika kita diminta untuk memberikan sesuatu yang sangat berharga, sangat berarti dalam kehidupan kita, di mana kemungkinan seluruh perhatian kita atau sebagian besar perhatian kita terarah pada benda atau sesuatu yang sangat kita cintai, sangat kita hargai, lalu tiba-tiba itu diminta daripada kita. Kemungkinan terbesar adalah kita akan menolaknya. Atau kita akan memberikan pilihan-pilihan lain. Ini saja yang saya berikan karena ini sangat berharga bagiku. Berbeda dengan seorang Abraham yang kemudian kita kenal sebagai bapak orang beriman. Di mana imannya? Sejauh mana Abraham beriman kepada Tuhan sehingga dia adalah tokoh teladan iman atau bapak orang beriman. Kejadian pasal 22. Mulai dari Kejadian pasal 12 ya, Abraham dipanggil dari Haran ke negeri yang belum ditahu, dia tidak menolak, dia pergi. Kejadian pasal 22 ini lebih keras lagi, lebih berat lagi ujiannya. Setelah semuanya itu, Allah mencobai Abram. Ia berfirman kepadanya, Abram, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Abram, pergilah, persembahkanlah anakmu yang tunggal itu yang sangat kamu kasihi. Tentunya Ishak sangat dikasihi oleh Abram karena dilahirkan Sarah pada usia yang sudah lanjut, yang tidak memungkinkan lagi secara biologis untuk melahirkan. Ini adalah anak perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Lalu ketika semakin bertumbuh, menjadi besar, tiba-tiba Allah memintanya untuk dikorbankan, untuk dipersembahkan. Mungkin dalam benak Abraham, kok ada apa dengan Allah? Kenapa anak ini saya menaruh perhatian, harapan bahwa dialah yang akan melanjutkan keturunan, dialah yang akan menjadi anak perjanjian. Kok Allah memintanya? Tapi rupanya di ayat ketiga, disinilah bagaimana Abraham menunjukkan kesetiaannya terhadap perintah Tuhan. Bagaimana Abraham merespon dengan sangat yakin, dengan sungguh-sungguh tentang perintah Allah kepadanya atau ujian yang diperhadapkan kepadanya. Mari kita perhatikan sejauh mana Abraham sungguh-sungguh taat kepada Allah. Sebagaimana tema kita saat ini, buah dari ketaatan. Ayat 3. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Bangun pagi-pagi itu simbol kesiapan. Ada sesuatu yang sangat berharga untuk dilakukan. Termasuk saya bangun pagi-pagi untuk mempersiapkan mengambil video ini.
bangun pagi-pagi. Perintah Allah ini datang di malam hari kepada Abram. Dan Abram menjawab, "Ya Tuhanku, pergilah, persembahkanlah Ishak yang kau kasihi itu." Pagi-pagi dia bangun. Ini respon tanpa ragu dari Abraham terhadap perintah Allah, menghadapi ujian itu. Pagi-pagi ia bangun. Kemudian ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangannya beserta Ishak. Bahwa dia mempersiapkan secara detail apa yang diperintahkan oleh Allah untuk mempersembahkan Ishak. Dia memanggil 2 bujangannya, dia memasang pelana keledainya, memanggil 2 bujangannya, dan kemudian juga Ishak yang akan dipersembahkan. Ia membela juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Di sini tidak ada pertanyaan dari Abraham, mengapa Tuhan? Sekalipun mungkin kita mencoba untuk berimajinasi, tentunya Abraham tidak lepas dari pergumulan yang hebat, tidak lepas dari keraguan, tidak lepas dari pertanyaan dalam batinnya, kenapa ini? Kenapa bukan saja saya yang diminta, atau Sarah, atau orang lain, atau kan Abraham ini punya banyak benda, harta. Kenapa bukan itu yang diminta Tuhan? Tentunya ini ada kemungkinan terbesar ada dalam benak hati Abraham. Tetapi dalam teks ini dia tidak menunjukkan pertanyaan atau komplain terhadap apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia pergi. Dia dengan mempersiapkan begitu baik. Ayat 4. Ketika pada hari ketiga Abram melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abram kepada kedua bujangannya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai itu. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Bagaimana kesiapan Abraham merespon perintah Tuhan dengan secara pribadi mau datang kepada Tuhan mempersembahkan Ishak. Ketika 3 hari perjalanan dan terlihatlah gunung itu di Moria untuk mempersembahkan Ishak, dia menyuruh kedua bujangannya itu untuk tinggal. Ini adalah hal yang sangat kusuk. Ini adalah hal yang sangat pribadi. Berhubungan dengan Allah, relasi dengan Allah adalah hal yang sangat pribadi dan tidak perlu orang lain campur tangan. Apalagi ini mau melakukan sebuah ritual yang diminta langsung oleh Tuhan, mempersembahkan Ishak. Ayat 6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Bayangkan secara detail kesungguhan ketaatan Abraham terhadap ujian dari Tuhan atau perintah dari Tuhan untuk mempersembahkan Ishak. Di tangannya dibawa pisau, di tangannya dibawa api. Kemudian kayu yang disiapkan itu dari Berseba ditaruhnya di atas bahu Ishak. Sekali lagi ini bentuk konkret, bentuk nyata, tindakan nyata dari ketaatan, kesiapan, kesungguhan, keyakinan Abraham terhadap perintah Allah. Kasihnya Abraham berpusat kepada Tuhan, melebihi dari apa yang dia kasihi, apa yang ada padanya, termasuk Ishak yang disebut anak tunggal. Lalu berkatalah dalam perjalanan itu, berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku," bertanyalah dia. "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham,
Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Tentunya seorang ayah, kemungkinan saya tidak akan kuat menjawab ketika saya sudah tahu bahwa anakku ini akan saya bunuh, akan saya persembahkan. Lalu dia bertanya, manakah persembahan? Di tangan kita sudah tersedia api dan pisau. Tentunya juga mungkin Abraham mengalami hal itu. Sahutnya, anakku, Allah lah yang akan menyediakan. Ini jawaban ketulusan atau berbohong karena dia sudah tahu, atau penghiburan, entahlah. Tapi saya melihat di sana bagaimana iman seorang ayah Abraham mau memperlihatkan bahwa kalau Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang memerintah, Tuhan sendiri yang berbicara, maka Abraham yakin bahwa tentunya Tuhan juga akan menyiapkan. Dan ini yang kemudian seringkali kita abaikan dalam tugas panggilan kita. Kita mengatakan saya ini hamba Tuhan, kita ini adalah anak-anak Tuhan, tetapi dalam banyak hal kita meragukan kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan. Kita ragu dengan apa yang akan kita butuhkan, apa yang akan kita persembahkan, apa yang akan kita makan. Padahal bibir kita mengatakan, saya ini hamba Tuhan, saya ini anak Tuhan. Tetapi keraguan tentang jaminan penyertaan Tuhan seringkali mengingkari kata iman kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang diutus atau dipanggil Tuhan. Abraham taat, sekalipun hatinya perih tentang pertanyaan anaknya, manakah korban yang akan dikorbankan? Sudah ada api, sudah ada pisau, sudah ada kayu. Tuhan yang akan menyediakan. Sungguhan Abraham berikutnya bukan hanya persoalan bibir, bahwa dia taat, dia percaya, dia yakin Allah. Ayat 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Bahwa Abraham mempersiapkan begitu rapi, begitu tenang, menyusun kayu, kemudian mengikat Ishak. Dan dengan keyakinan terhadap perintah Allah, dia mau membunuh anaknya itu, mempersembahkan anaknya itu. Mengikat Ishak dan menaruh di atas kayu yang sudah disiapkan untuk korban bakaran, persembahan. Inilah bentuk konkret, nyata, tindakan nyata kesetiaan Abraham terhadap panggilan dan ujian Tuhan. Abraham tidak menghindar dari ujian. Saudara, jangan pernah menghindar dari ujian. Jangan menghindari masalah. Tetapi kuatkan hatimu. Persiapkan untuk menghadapinya. Karena ujian, pergumulan, kemungkinan juga Allah izinkan untuk membuat kita semakin kuat dalam menjalani hidup yang mungkin
akan lebih berat. Benar, Allah menyediakan. Ketika Abraham akan membunuh Ishak sebagai persembahan bagi Allah, ayat 11 mengatakan, berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abram, Abram. Sahutnya, ya Tuhanku. Lalu ia berfirman, janganlah bunuh anak itu dan janganlah kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Abram, Abram, ya Allahku. Setiap Abraham ditanya, ya Allahku, ya anakku, ya Allahku, adalah sebuah sikap kerendahan hati dan juga ketaatan. Ya, ya, ya. Kesiapan, ketaatan. Jadi apa yang diimani oleh Abraham, bahwa Allah yang akan menyediakan, memang seperti itu yang terjadi. Bahwa Allah menyediakan persembahan bagi Abraham, bukan Ishak. Sekalipun Allah memerintahkan untuk mempersembahkan Ishak, tetapi yang terjadi bukan Ishak yang dikorbankan. Allah menyediakan domba. Ini juga yang dikatakan Bapak Presiden almarhum. Ini juga yang dikatakan almarhum Bapak Gus Dur ketika melihat fenomena ada pertentangan, pertikaian tentang siapakah yang dipersembahkan, Ismail atau Ishak. Bapak Gus Dur mengatakan bahwa kenapa itu aja kok repot. Yang dipersembahkan kan bukan Ishak dan Ismail, tetapi domba. Dan memang benar bahwa Allah menyediakan domba menjadi persembahan dalam kisah ini. Abram menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan Allah akan disediakan. Allah menyediakan apa yang kita butuhkan. Karena itu jangan terlalu repot dengan kehidupan, tentang persembahan, tentang imani janji Allah. Ikuti perintah Tuhan. Percayakan kehidupan bagi Tuhan. Terlebih bagi saya sebagai seorang pelayan, bagi rekan-rekan, bagi kita anak-anak Tuhan. Jangan khawatir, jangan takut terhadap janji penyertaan Allah. Dan tentunya ya harus dengan ketulusan, kesungguhan, ketaatan, tanpa protes, tanpa komplain terhadap perintah Allah. Abraham melakukannya itu dan Allah menyediakannya. Di ayat 15 sampai 19. Di ayat 15, Allah bersumpah dengan dirinya sendiri bahwa Allah akan memberkati Abraham karena ketaatannya. Karena buah dari ketaatan Abraham, Allah bersumpah untuk dirinya sendiri bahwa dia akan memberkati Abraham. Dia akan memberkati Ishak menjadi anak perjanjian. Ayat 16 katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikian firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Karena engkau mendengarkan firmanku, Abraham, maka kau akan mencari berkat. Ishak, keturunan Ishak akan seperti bintang-bintang di langit, seperti pasir di tepi laut, dan dia akan menduduki kota-kota musuh. Jaminan yang luar biasa terhadap buah ketaatan.
Karena itu saudara-saudara, tidak ada yang lebih penting dalam kehidupan kita saat ini adalah taat kepada Tuhan. Apa yang tidak kita minta, Tuhan sediakan bagi orang yang taat terhadap perkataannya, terhadap firman-Nya. Jangan menghindar dari masalah. Jangan menghindar dari ujian. Karena ujian membuat kita semakin kuat. Tentunya kita memiliki salib yang berbeda-beda. Pergumulan yang berbeda-beda. Tetapi di sana, ketika kita taat, setia pada firman Tuhan, tanpa komplain, Allah menyediakan. Di gunung Tuhan, Allah sediakan. Ayat 19. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangannya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Di Kejadian pasal 21 ayat 33, Abraham berangkat dari Berseba. Berseba itu di sanalah Abraham memanggil nama Tuhan. Jadi dia berangkat dari tempat di mana dia memanggil nama Tuhan, dan juga kembali dari Moria, kembali ke Berseba, kembali ke tempat di mana dia memanggil nama Tuhan. Artinya apa? Melakukan segala sesuatu berangkat dari iman, memanggil nama Tuhan, dan juga bersyukur memanggil nama Tuhan atas segala berkat yang Tuhan nyatakan. Tidak ada yang bisa kita lakukan dalam segala situasi menyenangkan kita, membuat kita tenang, selain dari bersyukur memanggil nama Tuhan. Tuhan menyediakan. Jangan takut. Tuhan menyediakan. Ikuti firman-Nya, taati firman-Nya dengan tulus, dengan rendah hati. Yakinlah, Tuhan menyediakan. Tuhan memberkati kita. Amin.